Halo adik-adik, kali ini saya akan bercerita tentang tikus biang keladi. Selamat menyaksikan. Pak Toto adalah seorang petani yang ceria. Ia sangat gemar menanam. Di suatu pagi yang cerah, ia berangkat ke ladang. Sesampainya di sana, ia pun terkejut melihat tanamannya yang rusak. Pak Toto pun sedih karena ia terancam gagal panen. Padahal tanaman padinya sangat tumbuh dengan subur. Melihat kejadian itu, Pak Toto langsung menelusuri apa penyebab padinya bisa rusak. Pak Toto mencari kesana kesini, tetapi dia masih belum juga menemukan penyebabnya. Karena hari mulai sore, Pak Toto memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kepada anaknya. Dia bercerita tentang padinya yang rusak, dan anaknya pun mendengar hal tersebut jadi ikutan sedih. Akhirnya si Ucup, anak pertama Pak Toto, menyarankan untuk mencari penyebab padinya dapat rusak. Akhirnya si Ucup dan Pak Toto kembali ke ladang. Di malam hari, dia mencari bersama si Ucup. Sampainya di ladang, Pak Toto menugaskan Ucup untuk mencari penyebab padinya yang rusak. Pak Toto bertugas di sebelah selatan dan si Ucup bertugas di sebelah timur. 30 menit pun sudah berjalan, tetapi mereka masih belum menemukan penyebab padinya itu dapat rusak. Di tengah semak-semak, Ucup melihat padinya itu bergoyang. Akhirnya si Ucup bergegas untuk melihatnya. Ternyata ini penyebabnya. Di dalamnya ada segerombolan tikus, dan tikus-tikus itu yang memakan padi Pak Toto. Karena mereka berdua sudah berhasil menemukan penyebab padinya yang rusak, akhirnya mereka kembali ke rumah. Sampainya di rumah, mereka bersih-bersih, cuci tangan, gosok gigi, dan mereka pun tidur untuk istirahat. Keesokan harinya, Pak Toto pergi ke pasar. Di sana ia mencari penjual ular. Pak Toto membeli 5 ekor ular. Setelah itu, Pak Toto kembali lagi ke ladang untuk melepaskan ular-ular itu. Pak Toto beranggapan bahwa ular-ular itu dapat memakan tikus-tikus perusak tanaman padinya. Setelah beberapa hari kemudian, tikus-tikus itu pun hilang. Tetapi Pak Toto masih resah dan takut kalau ular-ular tersebut membahayakan dirinya bahkan orang lain. Akhirnya Pak Toto pergi lagi ke pasar. Di pasar
pasar, dia mencari penjual burung elang. Di sana, Pak Toto membeli 2 ekor burung elang. Burung elang pun dilepas Pak Toto di ladang. Karena burung elang adalah pemakan hewan, ia beranggapan bahwa elang-elang tersebut dapat memangsa ular-ular yang sudah dilepas Pak Toto. Suatu ketika, Ucup sedang bermain di ladang. Dia melihat ada seekor elang yang sedang menangkap ular. Ia terkejut dan ia pun baru pertama kali melihat kejadian itu. Waktu di rumah, ia sedang berkumpul dengan Pak Toto dan ibunya. Ia menceritakan hal itu. Ia bercerita bahwa ia sebenarnya sangat kasihan melihat ular yang sudah dibeli Pak Toto, dan si ular tersebut dimangsa oleh burung elang. Pak pun menanggapi cerita si Ucup dengan sebuah pertanyaan. Nak, apa yang akan terjadi jika burung elang tidak memangsa ular tersebut? Ucup pun terdiam dan ia berpikir, menurut Ucup sih ular tidak akan mati terbunuh, Pak. Jika menurut kalian, apa jawaban yang tepat dari pertanyaannya Pak Toto? Memang benar, tetapi jika jumlah ular bertambah banyak, tidak ada yang memangsa, bisa membahayakan manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Itu jawaban Pak Toto. Nasib burung elang pun menjadi menderita karena kesulitan mencari makan, dan lama-kelamaan burung elang bisa punah. Ucup lagi mencerna kata-kata ayahnya. Benar juga ya, Pak, jawab Ucup. Ya udah, Cup, sekarang kamu cuci tangan, gosok gigi, dan beristirahat, dan segeralah tidur karena ini sudah malam. Ucup pun pergi ke kamar dan langsung membersihkan dirinya dan bergosok gigi, dan ia pun tidur. Setelah menyaksikan video tikus biang keladi, menurut kalian apa yang dapat disimpulkan dari video tersebut? Mari kita simpulkan secara bersama-sama. Di sini padi adalah sebagai produsen, sedangkan tikus sebagai konsumen pertama, lalu ular sebagai konsumen kedua, sedangkan burung elang adalah sebagai konsumen ketiga. Coba adik-adik mencari contoh rantai makanan yang lainnya. Masih ada banyak sekali rantai makanan yang ada di sekitar